Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial podcast Dasi Chapter Medan yang disupport oleh Daihatsu Sigra Indonesia. Ya kan? Nggak boleh? Boleh apa? Boleh. Itu izin ketum ya. Itu izin ketum. Jadi ini perkenalan member Dasi, ketua dan wakil ketua. Nah, di sini sudah ada ketua Dasi Chapter Medan, yaitu sebut saja namanya Bapak Yudi, panggilannya Bagong. Ada wakil ketua, wakil ketua Chapter Medan. Ada yang namanya Om Dede Agus Tiadi, panggilannya Kacut. Gus Ganjel. Dan di sini juga ada kehadiran member-member Dasi. Ada Kuku Hendrik, ada Om Badai. Nah, Kuku Hendrik ini spesial nih, datang dari Timur Tengah. Kalau di Medan nih panggilannya Ku Asui. Jadi kalau di Timur Tengah panggilannya Hasan. Iya Om, boleh merapat Om, kemari Om. Yuk kita gila-gilaan di sini, kita ngobrol bareng, kita bercanda-bercandaan seperti yang biasa kita lakukan di base camp kita ya kan Om. Yuk. Guys, badai guys. Nah, jadi kita serius nih ya, ini aku perkenalin ini member satu-satu. Ini ada juga nih member kita Om Noy. Nah, jadi ini sedikit serius dulu memperkenalkan. Jadi di sini kita ada kedatangan ketua Dasi Chapter Medan yaitu Om Wahyudi dan wakil ketua Om Gusti. Ada member kita Om Badai, ada Ku Hendrik, ada juga Om Kinoy. Di podcast kita kali ini guys. Nah, kita cuma mau seru-seruan bareng, sekedar memperkenalkan dan apa kita sebut apa nih Om? Kopsan gitulah ya, kopsan tipis-tipis lah ya kan, karena pun yang datang nggak banyak member kita. Jadi di sini kita mau kopsan tipis-tipis lah membahas tentang visi dan misinya Daihatsu Sigra Indonesia Chapter Medan. Nah, kalau di Chapter Medan sendiri agak lain ini guys orangnya guys. Agak lain memang ya kan. Ganjel. Nah, itu salah satunya. Aku mau nanya sama ini dulu nih. Sama wakanya dulu. Ya, betul. Wakanya dulu ada Dede Agus Tiadi. Panggilannya Ganjel Gus. Nah, Waka mau kutanya nih lu, udah berapa lama nih menjabat jadi wakil ketua Dasi Chapter Medan? Kira 1000 tahun yang lalu. Ya. Makanya kayak gini orangnya. Ya, ya. tahun. 1000 tahun yang lalu. Ya, serius nih. Om, ini Berapa lama? ini aku mau tanya sama member-member ini ya. Member-member ini ikut di Dasi ini apa tujuannya ini? Ini serius ya. Aku tanya sama Om Badai dulu. Om Badai ikut di Dasi bergabung di Chapter Medan ini apa tujuan Om? Yang pertama Om. Tujuan utama itu Om ingin mencari teman, persahabatan satu. Rupanya kemana selama ini temanmu hilangnya? Kok dicari? Nggak kemana-mana sih Om. Biarkan dulu. Jadi enggak kenapa dicari gitu loh. Temannya kenapa dicari? Mungkin selama ini dia bersemedi. Enggak punya teman. Ini Om, Enggak punya teman. Ya dilahirkan langsung besar Om. Satu permainan. Oke, lanjut. kendaraan Sigra Om. Ya. Nah, kan gitu Om. Kenapa sih kau? Jadi di satu sisi kan kita orang awam yang nggak tahu mesin. Jadi kita kecimbrung di Dasi. Oh, ngomong kecimbrung tuh bahasa apa? Nah, kan gitu. Oke, jadi bahasa apa tuh ya? Jadi Bahasa Om di sini Memanfaatkan loh. ingin mencari ataupun mencari motivasi bagaimana untuk mengapai mesin-mesin Sigra. Mengapai? mencuri ilmu lah ya kan, mencuri ilmu, mengambil pengalaman, Oh, ya belajar. kan. Maksudnya
Karena konsolidasi memang- chapter Medan ini mau jadi pencuri gitu, Enggak. mencuri ilmu. Jadi memang kita kan kalau kita ngendarai sebuah kendaraan, kalau kita nggak tahu sama sekali susah kan Om, ya. Ya, itulah dia untuk Itulah. Ya, betul. Minum Karena dulu. ada member kita kemarin, ya kan, punya mobil nggak bisa bongkar ban. Bukan nggak bisa bongkar ban, bukan nggak bisa bongkar ban, alatnya ketinggalan, belum tinggalan di bengkel. ada Om. Nah, ini dari Om Badai. Nah, Om Badai sekarang posisinya apa? oh ya, Om Badai posisi apa? Member. Kita tadi udah sebutin dia member. Oh ya, Om sekarang ini kan kita ada posisi di pengurusan Om di pengurusan sebagai apa Om? Jadi untuk saat ini Om, saya diutus dari Ketua Dasi Chapter Medan sebagai korlat. Ini Om tanya jujur Om sebagai pengurus di Dasi Chapter Medan, Dasi Chapter Medan itu namanya besar Om, se-Indonesia. Tahu kan? Indonesia itu ada beberapa provinsi, ya kan? Jadi besar namanya Om. Ini aku tanya nih sama Om jujur ya. Om digaji berapa Om? Di pengurus. Ini Om, kita di sini di komunitas ini Om nggak mengharapkan gaji Om. Nggak mengharapkan gaji. Ada nggak gajinya Om? Ada lah, cuma di chapter Medan ini yang ada gajinya. Biar Ini, tahu ini, kan. ini. Cuma di chapter Medan ini yang ada gajinya. Oke, kita nih semua denger ya, kita semua denger ya. Ini langsung ketua yang bilang Cuma ya. di chapter Medan ini yang ada gajinya. Nah, jadi bulan besok kalau kalian ini nggak ada nerima sepeser pun kalian bisa tuntut sama ketua. Gaji itu nggak semuanya berbentuk uang. Cuma di chapter Medan ini. Makanya kalian lihat nanti di rekening masing-masing awal bulan. Nah, Kalau nggak masuk berarti belum beruntung. berarti Bagusnya itu perbaiki. Minum. Kape. oke lanjut. Jadi divisinya Badai di sini bergabung di dalam komunitas dari Chapter Medan supaya mendapat sedikit ilmu tentang otomotif, Ya. tentang permobilan. Ya kan, salah duanya menambah saudara, bisa bersilaturahmi. Salahnya ini banyak sebetulnya salah dia. Salah tiganya ini banyak. Tapi udahlah nggak usah disebut naik orangnya kan. Nah kita lanjut aja nih ke Ko Hendrik. Ko Hendrik ini tujuannya apa nih Om gabung di? Jauh-jauh datang dari Tiongkok untuk gabung di Dasi Chapter Medan ini tujuannya apa? Nah ini spesial buat Ko Hendrik yang kita datangkan langsung dari Tiongkok nih ya. Tiongkok. Ko Hendrik, tujuan Ko Hendrik gabung di Dasi Chapter Medan nih, di komunitas ini apa nih Om? Oke, thank you semuanya. Salam kenal, saya Hendrik. Saya asal lahir dari Ekonopan. Saya rantau ke Medan dan saya ketemu keluarga Dasi di sini. Mungkin salah satu jawaban yang udah dijawab sama Om Badai tadi ya. Dijawab sama Om Badai. Mungkin dari aku sedikit aja. Di Dasi ini sih orangnya solid, kompak ya. Jadi patuh banget buat teman-teman yang lain yang harus join nih gitu kan, jangan sampai kelewat gitu kan, begitu aja sih. Harapan Om untuk Dasi apa Om? Wah, kalau aku harapannya banget gede ya, gede banget. Aku pengen bersaing totalitas untuk setara yang lebih event gede, kayak nama-nama gede kayak apa namanya? Mengembangkan yang lebih luas lagi untuk Daihatsu Betul. Indonesia, khususnya di Chapter Medan. Betul. Jadi itu harapan terbesar Om di komunitas ini Om ya. Ada lagi Om? Cukup Om. Cukup. Cukup. Udah cukup yakin Om? Cukup. Kayaknya Om ini kalau cepat kali klimaks ini. Gak anti klimaks ini orangnya. Thank you. Cepet kali ya kan. Lanjut ke member berikutnya. Ini ada wakil ketua. Oh ya, wakil ketua dulu ya. Wakil ketua kita udah hadir di sini. Kehadirannya di sini pun sebenarnya nggak kita harapkan guys. Nggak kita harapkan. Tapi memang loyalitasnya wakil ketua kita di sini. Nah itu kita bisa acungi jempol, salut sama wakil ketua. Wah, kalau wakil ketua ini luar. Nah
Jadi memang loyalitasnya tuh gede banget. Di luar, Ya. di luar terus. Nah, kita mau tanya nih, Wakil Ketua nih, Waka. Siap, Om. Apa harapan di Dasi Chapter Medan ini, Harapannya dulu. Kenal nama. Perkenalkan, Om, nama saya Gusti. Panggilannya Gusti. Terus ya. Perkenalkan aja, Om. Kan, harapannya sih Om nggak banyak, Om. Ingin ngasih ini solid aja, kompak. Gitu. Gaji tiap tahun nambah gitu. Nah, perlu gaji, Om. Yang penting asal ketua ngopi ada yang bayar, Om. Itu. Asal ketua ngopi, Ada Om yang bayar. Ada yang bayar gitu. Ada yang bayarin. Iya. Bagus sekali. Bagus Harus sekali, Om. diperpanjang. Iya. Kalau nggak dibayar, Ah, nggak ketua. bisa. Nggak Ini 20 ya aja, Om. ciri-ciri wakil ketua nih, bahasanya halus. Ya kan, bahasanya halus, cuman menyakitkan orang. Ya kan? Bahasanya halus tapi membuka aib orang. Enggak, Om. Kayak gitu. Nah, jadi Wajib. Kalau diajak ngopi harus Bayarin ketua. ketua. bagus. Masih makan kita dibayarin ketua, Om. Oh, makan dibayar ketua. Iya. Bagus. Apalagi kalau nggak punya uang, ketua limpul ketua. Malah ini minta limpul. Ketua yang Udah. limpul. Oke, jadi curhat nih. Potong gaji. Potong gaji. Sorry. Harapan Bercanda. aturannya harapan ke depan tuh tiap bulan gaji nambah. Gaji naik. Tapi kita nggak apa-apa di sini ya kan. Di sini kan namanya gila-gilaan kita ngobrol-ngobrol bebas. Ya namanya kopsan tipis-tipis. Untuk dari kita untuk kita ya kan di sini nggak apa-apa. Kopsan tipis, tebalnya. Tebalnya setebal muka Bang Badai. Muka Om Badai. Iya. Ada ya? Om Badai ini tebel muka. Oke, lanjut. Ini ke member berikutnya ada Om Kinoy. Apa itu? Om bergabung di Dasi Chapter Medan ini tujuannya apa, Om? Ya lebih kurangnya seperti yang diterangkan Om Badai tadi. Di sini banyak bio ya. Memang beliau itu memang selalu ada. Memang tetap tujuannya tetap itu. Iya. Sama nyari pengalaman. Cari pengalaman di jalanan bisa, Om. Cari pengalaman. Bisa, Om. Ya, beda ya. Oke. Jadi gila. Jadi kayaknya hampir sama nih tujuannya member untuk bergabung di Dasi Chapter Medan. Kan satu lagi kalau bisa kan, kita mana tahu direktur Sigra nonton ya kan, mana tahu dapat royalti. Jadi ada harapan terbesar ini para member. Iya. Jadi memang kita di sini berkumpul di Dasi Chapter Medan ini. Bukan awak yang ngajari ya, Tum. Memang kita berkumpul di Dasi Chapter Medan ini nggak hanya silaturahmi aja, kalau bisa memang harus menghasilkan royalti juga gitu ya kan. makanya Jangan bikin malu ya. makanya Pengurus Dasi Chapter Medan tiap bulan dapat gaji ya. iya itu tuh aja perintahnya. Nampaknya nyindir ini. Pengurus Dasi Chapter Medan itu tiap bulan digaji. Nampaknya nyindir ini. Berharap ini Jangan. ketua nih. Spesial buat ketua nih. Lawan merah. Jangan gitu ketua, nanti orang rumahku dengar kira mana gaji dari Dasi kan? Kok nggak ada teman dari yang ada dapat milih awak kan? gitu. Ada gaji pengurus Dasi Chapter Medan. Cuman di Dasi Chapter Medan ini pengurusnya dapat gaji loh. Gak ada Om, gak ada. Gajinya itu hanya Amal ibadah, amal dan ibadah aja itu gajinya. Kalau gaji pokok nggak ada Om. gaji pohon yang ada. Nah, tapi nggak tahu lah ya kan kalau di belakang layar ketua dapat gitu. Kita nggak tahu kan gitu ya kan. Ini terbalik, ini kopimu. Enggak lah, kopi udah habis kok. Jadi ngapain kopi lu? Jadi ngapain kopi lu? Ini penyaku. Ada rusak kali. Nah, di sini kami sekarang berada di kafe Tepi hari Kopi tepi hari. di kafe kopi tepi hari yang tepatnya di Jalan Wahidin. berada di Jalan Wahidin, Depan Sekolah Wiyata Dharma. depan Sekolah Wiyata Dharma. Sekolah Wiyata Dharma. Guys, di sini jujur ya kita baru pertama kali
ngumpul di sini, kobdar-kobdar tipis di sini, tapi memang di sini nggak mengecewakan guys, nggak mengecewakan. Kenapa? Karena di sini banyak menu kopi, ada kopi hitam sehitam ketua, ada kopi susu seperti Om Badai, ada juga kopi latte seperti Om Hendrik, dan ada juga kopi cappuccino seperti Om Gusti, dan ada juga kopi hitam manis seperti aku. Pede kali Cok. Ganjel Cok, ganjel. Ya jadi di sini tadi aku bilang di sini nggak mengecewakan ya. Ini harga secangkir kopi. Ini tadi ada promo 1 cangkir kopi beserta dapat waffle ya, waffle. Apa namanya? Waffle. Satu dessert itu waffle. Lebih bantal. Itu harganya cuman 20.000 guys. Cuman di sini yang ada. Nah, ini. Dapat snack gitu, snack. Oh, 20.000. Satu kopi dan waffle, satu waffle. Cuman 20.000. Nggak ada di tempat lain, yang ada cuman di sini. 20.000 tadi. 20.000 kopinya enak Om. Kalau di tempat lain 20.000 sama waffle. Kopinya nggak tahu lah ya kan. Beda-beda rasa tapi Tempat lain kopi doang 20.000. tempat lain mungkin Yang bisa pasti, lah. yang pasti. Yang jelas di mana mau kita dapat kopi enak dan dapat waffle 20.000 ya. Di sini tempatnya. Kopi tepi hari. Sekali lagi ya, kopi tepi hari yang berada di Jalan Wahidin, tepatnya di depan sekolah Wiyata Dharma, itu nggak jauh dari simpang Jalan Madung Lubis. Oke. Lanjut lagi, Iya, Cak. tanya-tanya masalah member. Tadi udah ditanya nih semua nih. Sekarang kita tanya nih Om Tarjo nih. Kapan mulai bergabung menjadi member Dasi Chapter Medan? Kenapa mau bergabung ke Dasi Chapter Medan? Jawabannya kapan? Pikirnya aku lupa. Kapan? Jawabannya kapan? Pertanyaannya kapan? Dipikirnya aku lupa. Enggak Om. Ya, kapan? Bulan 5. Bulan 5. Tanggal sekian. Tahun? Tahun 2022. Oh, berarti udah 6 bulan. ya. Nah, sekitar 6 bulan aku bergabung di Dasi komunitas Dasi Chapter Medan. Harapan aku dan tujuan aku bergabung di Dasi Chapter Medan tidak lain, tidak bukan untuk menambah saudara, menambah wawasan. Karena kita di sini ada berbagai apa ya? Ada akademisi, ada sosialis program kerja. ada forum pekerja, ada driver online. Nah di sini banyak guys, ya kan? Ada yang tukang ganjel. Jadi Dok, ini mau nanya nih. Jadi kenangan-kenangan unik selama 6 bulan nih. Apa nih cerita lucu nih di Dasi Chapter Medan nih? Cerita lucunya Ada nggak cerita lucu? ada. Tapi ini agak aib ya. Jangan aib orang lah dibongkar. Ya kan ini aibnya lucu Om. Jangan aib orang dibongkar. Enggak, aibnya agak lucu. Jadi gini, aku kan profesi aku kan sebagai driver online. Ya kan? Dan di komunitas Dasi Chapter Medan ini hampir 70%, 60%. 50%. Nah, 50% lah itu driver online. Ya, profesinya. Jadi di sini kan aku hanya bergabung, bukan hanya bergabung ya, sering bergabungnya itu sama rekan-rekan driver online. Karena memang pekerjaan kita sama, jadi bisa nongkrong bareng tiap hari gitu kan Om. Jadi ada cerita lucu nih Om, pada saat ngalong Om. Jadi pada saat ngalong ada cerita yang lucu. Ngalong itu kayak mana ngalong? Ngalong itu maksudnya kita online di jam malam Om, jam malam sampai pagi. Itu namanya ngalong. Ngalong. Kalau di luar. Kalau pulang jam 1 itu namanya ngolong. Jadi cerita lucu gimana? Nah, jadi cerita lucu ini Om. Jadi kan kita ada 3 orang waktu itu kan ngalong Om, 3 orang nih, ya kan?
Jadi ada rekan kita satu masuk orderan, cabut. Ya kan, habis itu aku masuk orderanku, cabut. Ya kan? Cabut. Jadi tinggal kawan nih satu lagi nih Om. Yang satu goyang. Tinggal satu. Nah, jadi tinggal satu nih memang kayak mana ya? Akunnya akun Bukan. Memang saya mentalnya kurang aman Om. Kalau kita tengok mentalnya masih kurang aman. Jadi belum duduk dia, belum duduk. Jadi kalau nyebur itu kan nggak langsung nyebur masuk ke dalam. cuci kaki dulu. Cuci kaki pun nyecah gitu ya, nyecah dulu nyecah kaki gitu ya kan. Saya ingat itu, saya ingat. Tempat dan waktunya saya ingat itu. Jadi pada malam itu kita berdua dapat orderan tinggal kawan ini. Jadi kan kita kan yang namanya kita bergabung bersama 3 orang itu masing-masing ini. Jadi kita saling komunikasi, ya kan Om? Pada saat komunikasi itu kan kita bertanya lah Om, Om di mana posisi? Kan gitu. Lagi keliling-keliling nih Om, ya kan? Lagi keliling-keliling nih Om. Lagi keliling-keliling cari orderan nih Om. Nah itu sedep Pak, senang aku dengernya gitu Om. Oh berarti memang niat ngalongnya besar gitu kan, nggak patah semangat. Kelilingnya di mana nih Om? Di mana posisi Om? Jalan Lenda Sujono. Jadi teringat aku kan Om. Teringat ini sepintas nih. Lenda Sujono itu kan arah pulang ke rumah member yang satu ini kan, kawan kita ini kan. Rupanya Om, keliling-kelilingnya arahnya pulang Om. Nah itu yang buat kita lucu Om. Keliling-keliling tapi arahnya pulang. Jadi judulnya ngalong, Niatnya ngalong, judulnya ngolong. Setengah 1 pulang. Siapa orang itu Om? bukan judulnya ngalong, Ujungnya ngolong. Siapa orang itu? Kita nggak sebut nama siapa. Oke. Cuman itulah ada cerita kan, lucu. Itu kan seputar ojol. Seputar ojol lu. Jadi kesan selama 6 bulan lah sama om selama di Medan ini, selama di chapter Medan, Dasi chapter Medan, ada nggak kesan tuh di Kopsan, di Kopdar? Apa kesan? Kalau selama aku bergabung di Dasi chapter Medan ini memang banyak apa ya, ilmu yang aku dapat, pengetahuan yang aku dapat. Ya terutama tentang otomotif salah satunya. Yang keduanya tentang karakter. Nah ini yang perlu nih Om. Mengenali karakter seseorang ini Om itu aku rasa itu pengalaman yang sangat luar biasa Om. Nah karena kita dari beberapa banyak orang kita bisa ngetahuin semua karakter orang-orang itu. Jadi kita bisa masuk. Menempatkan diri untuk keluar juga nanti keluar daripada Dasi chapter Medan ini, dari komunitas ini kita udah bisa gitu loh. Udah bisa kita menempatkan diri karena kita sudah udah di dalam itu gitu kan, menguasai karakter orang-orang yang ada di Dasi chapter Medan itu. Oke. Om Tarjo. Untuk Om Tarjo cukup ya. Kita kembali ke Om Kinoy ini. Tadi ada sedikit kelupaan nih Om Kinoy. Om Kinoy berminat menjadi Dasi chapter Medan ini karena apa? Terus Karena siapa? Terus taunya Dasi chapter Medan ini dari mana gitu. Jadi kan perlu tahu juga nanti member-member yang lain mungkin mau daftar di Dasi chapter Medan kan kemana gitu. Ya karena kan Om Kinoy memang termasuk member junior. Member baru lah, sangat baru ya. sih. Cuman memiliki inovasi. Mudah-mudahan dengan kita bertambah terus member, Dasi chapter Medan semakin berkembang sih. Ya amin ya, mudah-mudahan ya. Gimana Om Kinoy? Mulai dari awal dulu lah ya. Ya mulai dari awal lah, nggak mungkin di tengah-tengah. Episode 2 jadinya. Awalnya itu kan Ngopi dulu. Nggak ngerokok, ketua ya pusing gimana? awalnya memang kan dulunya kan nggak punya mobil gitu kan. Nah, kebetulan udah punya mobil jadi pengen sih ikut-ikut komunitas gitu kan. Nggak sengaja dari Facebook awalnya.
dari Facebook, pertama ikut grup di Facebook, grup dasi itu kan, modifikasi dasi gitu kan. Ada salah satu member atau pengurus dari pusat nge-share link siapa yang mau daftar gitu kan. Ya udah, memang niatnya memang udah mau daftar, ya udah langsung daftar aja gitu kan, langsung daftar, prosesnya pun cepat gitu. Nah, habis itu diarahkan ke Chapter Medan. Oh, diarahkan ya sama pusat, langsung diarahkan ke Chapter Medan gitu Nah, ya. awalnya katanya Chapter Medan, cuma kan sebelum Chapter Medan masuk ke regional dulu kan. Ya, regional. Nah, masuk Chapter Medan. Ya. Setelah ada nggak diberikan sama pengurus Chapter Medan tuh masalah peraturan atau ADART, itu tetap ada Karena tatip kan, gitu. sebelum masuk Chapter Medan itu Om Patrick itu apanya, bagian pengurusnya kan. Ya, Jadi Om Patrick kebetulan nggak hadir ya. Om Patrick langsung dia sebelum masuk Chapter Medan dia ngasih tatip. Kata tatipnya kan, baca dulu Om katanya kan. Kalau memang oke baru lanjut katanya. Ya udah dibaca. Ya udah oke, kayaknya cocok aja gitu. Ya udah langsung masuk gitu. jadi pas di anniversary Dasi Chapter Medan Om ya, Itu pertama ya, kali Kopdar. Oke. Perkenalannya Om. Nah ini kayaknya udah mau closing statement ya. Nah Om, satu kata buat Dasi. ketua. Buat ketua. Satu kata buat ketua Om. Ngopi itu buat ngopi itu buat sendiri. Buat ketua. Satu kata buat ketua. Ketua Kalau grup. Sherlock jangan lupa dananya. Kapan pernah Sherlock? Oke. Closing statement Om, satu kata buat ketua. Ketua mana nih? Ketua Chapter Medan. Ketua Dasi Chapter Medan, satu kata Om yang sering lama nih, sering kumpul bareng. Apa satu katanya ya? Bebas Om, bebas. Lempul. Bebas, pokoknya mau menyakitkan. Ya. Pokoknya bebas, yang penting dari hati. Bebas. Biar ku tandai. Enggak perlu. Di sini nggak ada intimidasi Om, santai. Santai, nggak ada intimidasi. Pokoknya Satu katanya gini aja lah Om. Ah. Kalau berproyek jangan sombong-sombong Om. oke, Om. Ingat Om, Apa? ada proyek jangan sombong. Itu bukan satu kata. Gak apa-apa juga, itu mengingatkan Om. Itu satu kalimat. Iya, satu kalimat lah. Satu kata, tapi katanya sekalimat. Kalau satu kata untuk ketua manis, Ah, gitu orangnya. ada. Ketua manis, gitu. Om, Ya. satu kalimat buat Satu ketua. kata apa satu Satu kalimat? kalimat lah, satu kalimat biar enak. Ngeluam. Dia punya dendam kesumbat nama dia. Ya, satu kalimat buat ketua. Gimana ya biar sama ketuanya ya? Ah, Itu aja. Om ini ditonton seluruh Indonesia Om. Tahu ketua tahu. Saya mewakili ketua lah ya gitu ya. enggak, gua mewakili ketua, aku nanya Om, satu kalimat buat ketua. Satu kalimat tentang aneh. Tentang ketua. Mantap. Satu kata. Nampak kali disogok. Mantap. Mantap Om. Mantap. Mantap. Ada duanya gila. ya. Udah kirim nomor apa? Udah kirim Nggak nomor ada apa? duanya ketua kita ini Om. Udah kirim nomor apa? Sabar, tegas, tapi kurang tegas juga sih Om. Jangan terlalu apa sih. Ini dari hati nih. Iya, Gak apa-apa, Om. gak apa-apa. Karena ini masukan buat ketua untuk pembenahan Dasi itu kedepannya biar makin karakter-karakter apa Om. dan Dari masa tua enggak? Pembenahan di masa tua enggak? untuk pembenahan member Jangan atau sumber daya manusianya ya kan? Ya kan Om? Iya, betul. Ya kan, sumber daya manusia di Dasi Chapter Medan. Om Hendrik, satu kalimat buat kalimat buat Om Yudi ketua Chapter Medan ya. Lebih tegas. Kurang tegas. Lebih tegas lagi. lebih tegas. Lebih tegasnya dalam hal apa Om? Iya, Kayak pasti. ada Pasti. ruang canda tawa itu ada ruangnya, ada jadi harus bisa menempatkan di mana harus bercanda, di mana harus serius, di mana harus di mana-mana. Terus, Oke. Tadi mungkin udah. mungkin aja belum. Satu kata Om. Ini sebenarnya Satu kalimat, Om, ini enggak buat- tahu. Ini sebenarnya yang punya ide dia nih.
Dia nih yang mau nge-kick nih sebenarnya nih. Cuma ditanyain dulu biar dia nggak terponis. kalimat Om. Biar dia nggak terponis nih. Enggak, sebenarnya. ini kan gini Om, kan gini supaya kita tuh kita kayak Om kan pengen tahu isi hati orang ini kan gitu, member-member apa yang selama ini Sebenarnya isi hati kalian tuh aneh nggak mau tahu sebenarnya. Karena isi hati kalian tuh menyakiti. karena kalian tuh Pasti. nggak punya hati. semua. Pasti kalian menyakiti saya. Om, satu kalimat buat ketua Om. Banyak ini nggak satu kalimat ini. Satu paragraf lah nggak apa-apa kita kasih spesial buat Om Kinoy satu paragraf. Nggak, kalau menurutku gini aja, untuk Om Ketua ya kan. Kalau menurutku pribadi sih saat ini sih masih oke-oke aja sih Om. Kalau bisa ya tetap dipertahankan lah gitu. Oke-nya dalam segi apa Om? Hah? Dalam segi apa oke-nya? Sebenarnya dalam segi Mengambil keputusan atau apa gitu. ya benar sih karena kan sering aku perhatiin juga selama kita kopsan bahas apa gitu kan. Istilahnya memang Om Yudi ya memang ada karakter ketua gitu. Oh. Nah, ini kopinya minta dibayarin nih. Iya, Ini kopinya minta dibayarin. Itu maksudnya Om. Agak lebih tegas aja gitu lah, semangat Ya, gitu lah. jadi memang punya Harus- jiwa kepemimpinan. Jadi kalau bisa Iya. dipertahankan dan lebih Lebih. lebihin lagi. Ya, kalau tanpa kalian nggak bisa juga. Ya, yang bayar kopinya ya. Bayar. Iya. Om kan berkawan ada maksudnya. Gitu. Yo. Wah, ini bener dari hati. Iya, om berkawan ada maksudnya. Oh gitu ya. Memang nggak bisa kita pungkirin, nggak bisa kita pungkirin nating tulus semua, nggak. Itu nonsen, pasti tetap ada. Bukan jadi percaya ya, pasti tetap ada manfaat apa. Curhat. Nah kalau Om nih. Kalau aku, Tadi ini orangnya lucu. ini pahit deh. Iya kan? Pahit ujung ini. Pahit ujung ini. Enggak Om, Om ini Om. Kalau aku satu kalimat buat Om, Satu kata apa satu kalimat buat Om. Om ini kalau aku tengok masih agak pelin-pelan, bukan pelin-pelan ya. Kayak mana ya? Suka ngerubah-ngerubah keputusan. Apa itu dibilang? Pelan. Pelin-pelan lah ya, bisa dibilang masih pelin-pelan ya. Karena suka ngerubah keputusan. Kadang-kadang bisa yang udah ditetapkan hari ini besok bisa berubah. Contoh. Contohnya misalkan tentang keputusan menentukan tanggal atau menentukan tempat gitu kan, dan hari ini sudah ditetapkan besok bisa berubah, sehingga keputusan yang kedua ini menjadi masalah baru. Contohnya mana? Enggak, itu kan yang mempunyai jadwal kan kalian. Yang mempunyai jadwal kan kalian tanpa tanya. Ya kan? Padahal jadwalnya memang kemarin. Cuman kan nggak nanya dulu. Bukan itu. Nggak nanya dulu. Sebenarnya gini, bukan. Nah, ini aku mau tanya nih sama Om nih. Om tadi kan aku udah menilai tentang Om nih kan. Nah, gimana Om tanggapan Om Tanggapan. penilaian aku Om? Oke. Jadi kita buka-bukanya di Ya, sini ya kan Om. sebenarnya Biar plong. sebenarnya bukan aneh itu plain plan, bukan aneh itu apa bahasanya suka mengganti-ganti apa Merubah keputusan. merubah keputusan, bukan merubah keputusan ya. Nah, aneh tidak pernah mengambil keputusan. Aneh hanya bisa memberi keputusan yang sudah diputuskan secara bersama di dalam kepengurusan atau semua member. Jadi seperti itu. Jadi macam contoh kita kapan nih kopdar, kapan nih kopsan. Nah, aneh itu selalu menanyakan ke yang punya aktivitas di selain ojol ya. Kalau ojol kan bebas dia, selain ojol. Nanti ada teman-teman yang mengatakan tanggal sekian nih, misal contoh tanggal 1 nih kita kopsan aja gitu kan. Nah kebetulan yang punya aktivitas atau kerja di maaf cakapnya yang terikat ya, yang punya SIP gitu kan. Kalau sebenarnya kalau kopsan ini kalau tidak
Kopsan maupun Kopdar kalau tidak dihadiri semua sama-sama semua member itu kurang asik sih. Iya kan? Jadi harus ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu ke yang memiliki aktivitas di luar ojol. Bisanya kapan? Nah, bisanya kapan? Aneh itu hanya mengikuti jadwal dari om-om semua. Itu makanya kesannya sih merubah tanggal tidak. Aneh tidak bisa Aneh juga tidak bisa mengambil keputusan. Aneh hanya bisa mengeluarkan keputusan dari hasil musyawarah kita bersama. Iya, jadi Itu Aneh nggak pernah. Dan tadi masalah Om Kinoy kopinya harus dibayarin gitu kan. Om Hendrik, apa tadi Om Hendrik? Kurang tegas. Nah, sebenarnya kalau dibilang kurang tegas, Aneh nggak bisa berbuat banyak ya. Itu tergantung penilaian dari om-om semua. Kita hanya sebatas komunitas, bukan sebatas perusahaan, dan kita tidak boleh melakukan yang terlalu tegas. Boleh tegas, cuman Aneh punya pertimbangan untuk mengambil keputusan atau bahasanya tegas karena Berikan arahan lah. memberikan keputusan itu bukan mutlak hak ketua. Aneh hanya Oke, mengeluarkan jadi itu- keputusan dari hasil musyawarah semua member. Itu sih. Om Makanya kesannya kalau dibilang ketua ini nggak tegas, bukan. Kita harus di dalam komunitas ini jangan pernah berpikir gimana caranya biar dihargai orang, tetapi berpikirlah bagaimana caranya menghargai sesama. Itu tadi. Jadi ada tarik ulur. Jadi Itu sih. memang harus ada tarik ulur. Cuman memang yang namanya keputusan itu harus ada ketegasan seharusnya ya. Ya. Jadi ini aku kasih masukan juga nih buat Om Yudi. Kebetulan di acara ini kita ditonton mungkin banyak orang ya kan nantinya, dan ini masukan dari aku pribadi buat ketua dan buat seluruh chapter dimanapun ya, karena ini memang masukan yang mungkin menurut aku ini positif ya. Jadi masukan aku untuk mengambil keputusan itu memang harus ada ketegasan, dan memang yang namanya ketua itu punya hak prerogatif yang memang harus ditekankan apabila memang itu diperlukan. Benar. Nah, jadi seperti itu tuh masukan benar. aku ya, karena gini, kita dari beberapa banyak kepala ini itu nggak akan mungkin pernah satu. Jadi harus ada orang yang betul-betul memang bisa mengambil keputusan itu ya, itu memang punyanya, itu memang haknya, hak prerogatifnya ketua. Betul itu. Jadi memang harus. Jadi kalau suatu jadi gini Om, terus. Jadi kalau Om nggak bisa memberikan hak prerogatif itu, ya kan, nggak bisa memakai hak prerogatif itu, ujung-ujungnya nanti ke kelimpungan ini di komunitas teater, di khusus teater Medan lah ya kan, bisa kelimpungan ini Om. Karena apa? Karena kalau nggak ada yang bisa ngambil keputusan mutlak, semua itu pasti nanti gini Om. Karena ini berdasarkan pengalaman aku di luar ya, yang pernah bergabung juga di komunitas lain, ya kan. Itu semua pengennya yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini. Jadi nggak pernah ada yang namanya keputusan yang tetap. Ya. Nah, makanya di sini diperlukan hak prerogatif ketua untuk memberikan keputusan. Ya, yang tetap. Nah, makanya catat ya. Tadi kan bahasanya tadi ketua hanya mengeluarkan keputusan dari hasil musyawarah. Nah, mengeluarkan keputusan itu kan juga salah satu ketegasan sih. Nah, kalau ketuanya kurang tegas, itu keputusan itu nggak bakal keluar. Nah, di situ ya. Jadi sebenarnya ini bukan maksudnya apa ya, bukan ini ketuanya enggak. Memang ini Jadi sebenarnya memang keperluan kepentingan kita betul, ya betul.
nggak semuanya permasalahan itu harus apa bahasanya tadi hak prerogatif ya ketua itu dikeluarkan. Tidak, ada hal-hal Jadi Tunggu, apabila ada- diperlukan ya, ada hal-hal yang harus digunakan hak itu, ada hal-hal yang tidak. Nah, Jadi gini, di dalam berkomunitas kita berjalan merangkak, naik, tinggi, duduk, berdiri itu sama. Jadi apa salahnya, atau kalau bisa bahasanya lebih bagus kita menggodok permasalahan itu bersama-sama dan bermusyawarah. Itu loh. Jadi merangkak, jongkok, berdiri itu sama rata. jadi Nah, toh permasalahan kita nggak terlalu yang sulit-sulit ya, sih. maksud aku Satu-satunya hak prerogatif ketua itu dilakukan 4 member keluar. Bukan. Nah, itu memang harus gitu loh. Itu memang harus. Itu harus aneh pikir itu harus aneh bergerak cepat dan hampir di situ pun aneh blunder. Saya blunder sebagai ketua chapter Medan. Blunder, dibilang blunder, arti blunder apa? Kita lupa untuk berkoordinasi ke pusat. Itu sih kesalahan kita. Jadi nanti ke depannya walaupun ada keputusan apa, kita tetap saling berkoordinasi ke pusat karena mau gimana pun kita tetap bagian dari Daihatsu Sigra Indonesia yang berpusat di Bogor yang diketuai sama Om Fewi. Itu sih. Itu tadi ya, bukan pembelaan ya, maaf nih, kopinya nanti nggak dibayar. Pembela namanya itu. Enggak, itu istilahnya apa Oke guys, ya? itulah tadi curhatan dari ketua chapter Medan Oke. ya. Itu curhatan ya, curhatan. Ingat guys, curhatan. Ketua chapter Medan. Itulah isi Lain hati lagi, soal lagi tadi ketua ya. chapter Medan pada malam ini. Besok lain lagi tuh. Besok Tengok lah. lain lagi. Tanya besok lain lagi tuh. Tergantung sama harga kopinya. Tergantung sama harga kopinya dan yang buat kopi siapa. Mendre happy Om di apa? Di bergabung di komunitas ini happy. Happy ya. Ini karakter-karakter member-member udah kenalin ya. Udah di Ada Om yang membuat Om Gedot. Om Gedek. Salah satu member kan. Kalau salah ada satu kalaupun ada kita hilangkan. ada Maksudnya dikat kayak mana nih? ya, Hilang. nggak usah dihirauin. Oh, dihilangkan aja orangnya. Kalau ketua punya ketegasan, makanya yang saya bilang tadi itu bukan sebuah kayak mesti ini tegas ini tegas. Yang mestinya harus ditegasin, putusin terus. Itu kewajiban seorang ketua. Ya, betul. Oh, sepertinya itu maksudnya Untuk mengalir ke uang iuran. misalkan ada member yang kurang aktif dan lo respon ya, Iya. ya kan? Mungkin yang nggak apa ya, mungkin yang memang dia itu kayaknya memang nggak apa ya, nggak niat gitu ya, Bu, ya. Cuman hanya bergabung kebetulannya. Tapi Kalau ada member stiker gitu lah ya kan, Betul. kalian member stiker lah gitu ya. Tapi sebenarnya ya, ketua itu nggak bisa berdiri tanpa tim. Jadi kita, Ya itu kan ada Dan- itulah pengurus. makanya pengurus itu, makanya aneh selalu bilang, aneh tidak ada apa-apanya tanpa tim pengurus. Cuman di sini jadi, ada jadi kalau ya namanya kita manusia bro, manusia nih bro, Kayaknya bukan di sini- robot. jadi- Hanya dipencet on off. Jadi gini ya guys, jadi selama aku udah 6 bulan ini bergabung di DAS Chapter Medan, ada satu kekeliruan. Nah, ini mindset yang dipikirkan oleh member dan anggota komunitas. Publikasi Apa terus, itu? bro. Publikasi ya. Enggak, ada kekeliruan, betul di sini tuh ada kekeliruan. Ini yang memang harus aku sampaikan, Bung. Apa itu? Iya kan? Apa itu? Tentang member sticker. Nah, mungkin pandangan member sticker itu member yang nggak aktif, member yang kurang respon, member yang nggak bayar iuran selama berturut-turut lebih dari 3 bulan, ya kan?
Bukan itu sebenarnya member. Menurut Om Tarjo member stiker itu apa? Member stiker itu Om Patrick. Member yang selalu Member stiker itu Om Patrick. member yang selalu bagiin. Enggak, bukan. Bisa dilihat dari mobilnya. Mobil. Terus stiker ya. Sampai bingung dia mau taruh stikernya lagi di mana. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Member stiker itu Om Patrick. Oke, jadi di sini kita nggak perlu serius-serius sekali, kan? Boleh serius tapi jangan kali-kali. Ini ada masuk nih chatan rame kan di FB ya Om. Malam Om. Apa ini? Bilang sama ketua jangan lama-lama, abang ini udah mau. Dia bocahnya ya. Dia. Apa Gusti? Udah mau tutup. Ya udah, kita tutup aja berhubung kafenya udah mau tutup. Kita cuman minum 20.000. Oke, berhubung sudah larut malam, Pulang ya. untuk gerainya udah mau tutup, jadi kita mohon izin, mohon pamit. Kami dari keluarga Dasi Chapter Medan mengucapkan Minal terima aidin kasih kepada pemilik KP, Oh Kak Sarah. pemilik Siti Saroh namanya. pemilik KP Siti Maisaroh. Kopi hari. Siti tadi. pemilik kopi tepi hari, dan khusus spesial permohonan terima kasih kami kepada Kak Sarah yang sudah mau menemani kami dan mau membuatkan hidangan berapa gelas kopi. Oke. Tapi wajib Terima bayar. kasih. Tapi wajib bayar. Terima kasih. Oke, terima kasih kami dari Dasi Chapter Medan. Salam.